Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa ba'd. Segenap asatidzah wa ustadzat, masyayikh wa syaikhat hafizakumullah, kaifa ahwalukum jami'a? Masya Allah. Alhamdulillah, di siang yang cerah hari ini Allah Ta'ala perjumpakan kita di majelis perdana kajian Manzumah Az-Zamzamiyah atau Manzumah Az-Zimzimiyah. Setelah tadi atau sebelumnya sempat ada video secara terbuka di Facebook, ternyata salah post, jadi kita revisi ulang ya. Jadi sekarang sudah fokus di grup insya Allah. Baik, saya ulang saja biar lebih ibaratnya tertib dalam segi pembicaraannya. Kitab Al-Manzumah Az-Zamzamiyah atau Al-Manzumah Az-Zimzimiyah adalah satu kitab yang fokus mengkaji ulumul Quran, lebih ataupun ulumul tafsir. Boleh juga disebut usul tafsir. Jadi dibilang usul tafsir boleh, ulumul Quran boleh, ulumul tafsir juga diperbolehkan. Saya di dalam pamflet nggak mungkin menyebut tiga-tiganya. Sebut satu saja, ulum al-tafsir. Gitu ya. Sedangkan syarah yang akan kita kaji adalah syarah dari karangan sang profesor Syekh Walid Al-Manisi, rektor di Amerika, UIM, University Islam of Minnesota. Gitu ya. Beliau orang Mesir yang ekspansi edukasi ke Amerika Serikat. Nah, kenapa saya menggunakan syarah ini? Padahal masih ada syarah-syarah yang lain. Pertama, karena beliau guru saya sendiri. Yang kedua, ada cetakan berupa PDF-nya. Gitu ya. Dan yang ketiga, PDF-nya pun dibagi secara terbuka. Siapapun yang mau mengeprintnya, dipersilahkan ahlan wa sahlan. Sebagaimana yang termaktub di halaman awal. Bahkan nggak ada nomornya di sini, di awal. Setelah atau pasca cover, ada tulisan Huququt Taba' mahfuzatun likulli muslim. Ya, hak mencetak kitab ini diberikan kepada segenap kaum muslimin yarghabu fi thiba'atiha, yang memang ingin menyetak buku ini. Li tauzi' al-majani, kitabnya dibagikan secara cuma-cuma gitu ya. Jadi saya kirim PDF-nya. Dan kenapa sebagian Ustaz tanya, Ustaz kenapa nggak tulis buku berbahasa Indonesianya? Ya saya belum sempat. Sekarang saya punya 3 deadline di satu waktu yang sama. Ada syarah Aqidatu At-Tarabil Qasaid, saya beri nama syarah Walid Al-Faraulah yang fokus membahas ilmu rasam. Kemudian ada juga kupas tuntas riwayat House on the way juga, sudah 70-an halaman. Dan yang ketiga, penulisan tesis, lebih tepatnya dalam proses proposal tesis ya, di kampus PTIQ Jakarta. Maka untuk kitab Zamzamiyah atau Zimzimiyah ini saya belum sempat menulis dalam bahasa Indonesia. Namun tidak mengurangi kesakralan dan semangat kita dalam doroh hari ini insyaallah ta'ala. Di halaman berikutnya silakan dicek, ada tertera sanad yang tersambung sampai mu'alif Imam Az-Zamzami. Ya, di ngomong Zamzami boleh, Zimzimi boleh ya, dan saya tidak perlu mengulang 2 kali. Ya, jadi boleh Zamzami atau Zimzimi. Oke, dari Syekh Walid Al-Manisi. Ya, gurunya, siapa gurunya? Syekh Muhammad bin Abdul Qadir atau bin Abdul Razzaq Al-Khatib As-Solihi. Lanjut ke gurunya Syekh Abu Nasr Al-Khatib, seorang musnid, ya, ulama besar dalam bidang sanad beliau. Berikutnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekhul Azhar Ibrahim Al-Bajuri punya guru siapa? Syekh Al-Amir Al-Kabir. Walaupun lebih tepat memang di dalam banyak kitab, salah satunya di kitab Fahrisul Faharis karangan Syekh Abdul Hayy Al-Katani, yang lebih akurat bukannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri dapat sanad dari Syekh Amir Al-Kabir, tapi dapat sanad dari murid sekaligus putranya Syekh Amir Al-Kabir. Itu siapa? Al-Amir As-Soghir. Nah, jadi lebih aslam dalam segi sanad, maka kita sebut apa? Syekh Ibrahim Al-Bajuri dari Syekh Al-Amir As-Soghir dari Syekh Al-Amir Al-Kabir. Begitu ya. Nah, tapi memang ada banyak ulama juga yang menulis selalu seperti ini. Salah satunya juga selain beliau Syekh Walid, ada Syekh Usamah Al-Azhari.
ya, penasehat Presiden Mesir hari ini. Beliau menuliskan langsung siapa? Sanadnya dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri langsung ke Al-Amir Al-Kabir. Lanjut dari guru Al-Amir Al-Kabir, siapa itu? Syekh Ahmad Al-Jauhari. Dari gurunya lagi Ahmad An-Nakhli Al-Makki. Dari sang guru yaitu sekaligus mu'alif Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami Al-Makki. Begitu ya. Itu dalam segi sanadnya. Adapun di bawahnya ditulis lagi tambahan edisional dari matan Zamzami ini. Ya, namanya Mutammimah Zamzamiyah. Fahiyya min nazmi syarihiha wal mujizi biha Walid bin Idris Al-Manisi. Ini adalah Mutammimah ataupun edisional tambahan dari mu'alif syarah sang syarih yaitu Syekh Imam Walid Al-Manisi. Wa qad ajaztu biha man yuridu riwayataha. Saya berikan sanad ijazah kepada siapapun yang mau meriwayatkannya. Man yuridu riwayataha anni, dari beliau Syekh Walid Al-Manisi. Wabillahi taufiq. Begitu ya. Ini mukadimahnya. Jadi biar di buku tahu apa saja yang dibahas dalam kitab Al-Qamarul Munir. Tarjamatun Nazim. Nah, maka tak kenal maka seperti biasa ta'aruf. Harus tahu dulu siapa itu Imam Az-Zimzimi atau Imam Az-Zamzami. Huwa Syekhul Adibul Mufassir. Beliau adalah seorang syekh yang makarimul akhlaq wal muhtaram, seorang yang sangat mulia. Al-Mufassir sekaligus ahli tafsir. Izzuddin Abdul Aziz ibnu Ali ibni Abdul Aziz ibni Abdis Salam ibni Musa ibni Abi Bakr ibni Akbar ibni Ali ibni Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Daud Al-Baydawi Al-Shirazi Al-Asl thumma Al-Makki Az-Zamzami Asy-Syafi'i. Masya Allah. Jadi sudah selayaknya memang kaum muslimin menghafal genealogisnya, tahu siapa orang tua ataupun leluhur-leluhurnya. Ya coba saya tanya, dijawab masing-masing ya. Di antara peserta masyarakat dan syekhat di grup ini, siapa yang hafal silsilahnya 5 ke atas? Ya, kalau ada yang hafal bolehlah dituliskan di komen. Saya hafal Ustaz 5 ke atas. Ya. Jadi siapa bin 5 atau ya. Kalau tidak ada 4. Kalau 4 saya pernah ketemu sih beberapa orang gitu ya. Yang belum pernah saya jumpai sependek pengalaman saya 5 untuk kalangan Indonesia gitu ya. Kecuali memang pecinta sejarah gitu ya. Nah, padahal apa? Padahal kita secara kaum muslimin ada targhib khusus untuk mengetahui bahkan bangga dengan keluarga. Hari ini mungkin anak-anak kecil, anak-anak sekolah ya, dari zaman saya SD mungkin tuh. Ketika anak dipanggil orang tuanya marah kita. Dipanggilnya itu sebagai penghinaan. Misal namanya Agus. Wah, Agus. Namanya Ahmad. Oh, Ahmad. Marah kita. Padahal seharusnya apa? Ketika dipanggil nama orang tua, kita mesti bangga dengan nama tersebut. Ana nabiyyun la kadhib, ana banu Abdul Muttalib. Saya nabi bukan pendusta. Saya putra kakek Abdul Muttalib. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Begitu aja. Ya, ini makanya karena kita mulai malu ya. Ketika masih kecil saya nggak tahu siapa asal nih. Dipanggil orang tua malah penghinaan, bukan pujian. Akhirnya banyak dari publik ini yang tidak hafal, yang tidak kenal nama kakeknya ataupun ayah kakeknya, bahkan kakek-kakeknya. Masya Allah. Ada yang hafal? Satreza. Hah? Satreza Irfani. Satreza Irfani hafal? Wah, alhamdulillah terbaik saya rasa. Apa? Oh, kalau hafal 1 terbaik. Akhirnya saya menemukan orang dari Republik Indonesia yang hafal 5 generasi gitu ya. Setelah dia ayahnya sampai 4 generasi setelah ayahnya gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah terwakili ya, kifai alhamdulillah gitu ya. Ya, Wasyirazi. Kenapa dinamakan Syirazi? Orang Syiraz. Li'anna jaddahu Ali ibn Muhammad ibn Dawud min ahli Syiraz. Orang Syiraz. Di masa Syiraz itu kita sering dengar ya, Syirazi atau Syirazi. Wahiyya baldatun min biladi Faris, satu kota di negeri Persia sana. Ya, dan juga sekaligus tempat wafatnya Imam Ibnul Jazari. Bagi pecinta ilmu tajwid, insya Allah sudah familiar dengan nama Imam Ibnul Jazari. Beliau pun wafat di kota Syiraz. Qadima Makkah sanata 730. Ya, tahun 730. Ini sang kakek sampai ke Makkah. Wa qama biha wa amila muadzinan lil Masjidil Haram muddatan, menjadi
menjadi muadzin tetap di Al-Masjidil Haram. Tsumma khadiman li bi'ri Zamzam, kemudian bertindak sebagai pelayan air Zamzam, ya, tugas office, ya, kru untuk air Zamzam. Fasummiya bi Zamzami nisbatan lil bi'r, maka keluarga beliau diberikan julukan Zamzami atau Zimzimi sebagai bentuk julukan karena apa? Menjaga air Zamzam atau sumur Zamzam, bi'r Zamzam. Itu asal muasal sang kakek. Kalau beliau sendiri sekarang, wulida bi Makkah amatis 900, pas tahun 900 beliau lahir. Wa nasha'a biha wa akhadha al-ilma 'an masyayikhiha wa ulama'iha wa abraza syuyukhuhu huwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi beliau punya banyak guru. Di antara guru beliau yang sangat fenomenal adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Wafat di Mesir, di Kairo, ya. Di masjid, makamnya di masjid Imam Asy-Syafi'i. Al-mutawaffa sanah 926 Hijriyah. Bara'a fil ilm, ya, sangat piawai, bara'a, mahir, piawai dalam keilmuan. Hatta sara ra'isa ulama'i Makkah. Beliau ini siapa? Kalau Imam Zakaria Al-Ansari yang sudah pakar, tapi yang dibahas di sini adalah Syekh Abdul Aziz Az-Zamzaminya. Hatta sara ra'isa ulama'i Makkah, menjadi pemimpin ulama-ulama satu Mekah tuh beliau. Bara'isan mudarrisin fil Masjidil Haram, sekaligus rektornya, ya, direkturnya keilmuan di Al-Masjidil Haram kala itu, Masya Allah. Lahu mu'allafat minha manzumatu tafsir. Beliau punya beberapa karangan literatur, di antaranya yang kita kaji kali ini adalah Manzumah Az-Zamzamiyah. Dan juga syarah-syarah lainnya atau kitab lainnya. Beliau wafat di Makkah 976 Hijriyah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, itu tadi dari segi mu'alifnya, sang nazim. Sekarang kitab yang ditulisnya, karyanya, Manzumatut Tafsir. Maudhu'ul manzumah, ya, objek kajian nazom ini. Nah, ingat ya, nazom lawannya nasar. Di sebagian majelis bisa saya sampaikan, di sini saya sampaikan secara singkat. Dalam konsep kepenulisan ilmiah bahasa Arab terbagi menjadi dua kriteria. Ya, kepenulisan ilmiah. Yang pertama adalah nasar, yang kedua nazom. Apa itu nasar? Karya tulis yang tak bersajak, tidak berpola. Ya, kayak syarah inilah, atau yang kita baca tadi itu. Huwa Syekhul Adibun Mufassir, itu kan nggak pakai sajak. Kalau kita nulis status nggak pakai sajak, itu namanya apa? Dia adalah nasar. Sedangkan nazom adalah tulisan atau karya tulis yang bersajak atau berpola. Misalkan ingin nulis status 4 baris, akhirnya A semua, akhirnya O semua. Ya, atau membuat syair. Nah, jadi yang sama antara akhir sodar dan akhir ajiznya, itu juga masuk namanya nazom. Nah, jadi nazom adalah karya tulis yang berpola, yang bersajak ya di sana. Di sini pun kita akan menggunakan sajak, yaitu sajak apa? Bahar Rojaz. Oke, maudhu'ul manzumah, objek kajian nazom ini adalah fi ulumil Qur'anil Karim, ya, mengkaji ilmu-ilmu Al-Qur'anul Karim. Wa ulumul Qur'an, ya, sedangkan nama disebut ilmu Qur'an, yuqalu laha, yang seperti awal tadi, bisa juga disebut usulut tafsir. Ulumul Qur'an atau usulut tafsir, au ulumut tafsir. Bisa juga ulum at-tafsir. Jadi nanti yang mau belajar Zamzami atau buat daurah boleh tulis ulumul Qur'an boleh, ulumut tafsir boleh, usulut tafsir juga diperbolehkan. Sinonim tiga-tiganya. Wa adadu abiyati hadhil manzumah 158 baita. Ya. Nah, sekarang kronologis terlahirnya kitab ini, kitab Zamzami. Wa aslul manzumah kitabun mukhtasarun jiddan lil Imam Suyuti. Asli dari nazam ini adalah karya tulis, ya, karya tulis dari Imam As-Suyuti. Tulisnya memang simpel, mukhtasar jiddan. Sudah mukhtasar jiddan lagi ya. Sudah ringkas pakai sekali, ringkas banget intinya. Karena Imam Suyuti samahun nuqayah, yang berjudul An-Nuqayah. Yuqal naqawah, nuqayah. Jadi sebenarnya bisa aja namanya naqawah ataupun nuqawah dalam bahasa Arab, tapi dilegalkan nama kitabnya dengan nama nuqayah. Apa itu nuqayah?
Ini kan 3 bahasa tadi ya. Afdalu syai' wa khiyaruhu. Ya, karya atau perihal yang terbaik. Karya terbaik ya, bentuk sebagai bentuk doa ya. An-nuqayah. Ya, jadi ini jenjang pertama yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dari ulum tafsir. Namanya An-Nuqayah. Mungkin kita sering dengar nama kitab fenomenal beliau Al-Itqan. Al-Itqan itu sudah goyah nanti, sudah ending dari ilmu tafsir itu salah satunya adalah Al-Itqan. Selain Al-Burhan karangan Imam Zarkashi gitu ya. Berikutnya, wa qad jama'a As-Suyuti fihi 14 matnan. Ini perlu kita kaji dulu biar kita kenal, biar kita tahu ya sejarah kepenulisan matan Az-Zamzami sebelum masuk mengkaji esensi Nazm Az-Zamzami. Dari kitab An-Nuqayah karangan As-Suyuti tersebut ya, terdapat 14 disiplin ilmu. Dari kitab An-Nuqayah. Oke, kalau kita sama-sama kan fokus tafsir, ulum tafsir. Ya, kitab aslinya yang belum ya ini kan Nazm. Kitab aslinya An-Nuqayah ternyata menghimpun 14 disiplin ilmu. Yang pertama apa? Usuluddin ataupun ilmu akidah. Ilmu perdana atau akidah. Yang kedua at-tafsir wa ulumul Quran yang dibahas kali ini, tafsir dan ulumul Quran. Yang ketiga al-hadis, berikutnya usul fiqh. Berikutnya al-faraid, masalah warisan. Berikutnya an-nahwu, sintaksis, at-tasrif, morfologis, al-khat, ya, khat, tulisan. Al-ma'ani, al-bayan, al-badi'. Ini semua al-ma'ani, al-bayan, al-badi' berada di bawah nama disiplin besar itu balaghah ya, ma'ani, bayan dan badi'. At-tasyrih, anatomi, at-tib, kedokteran atau ilmu kesehatan, dan at-tasawuf, ilmu tasawuf. Inilah 14 ilmu yang termaktub dalam kitab An-Nuqayah karangan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau yang nulis matanya, beliau juga yang nulis syarahnya langsung. Ini Imam Suyuti. Wa qad syarahahu As-Suyuti fi kitabihi Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah. Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah itu ya. Penyempurna materi yang diberikan kepada segenap pembaca kitab An-Nuqayah. Itmamud Dirayah. Ya. Sama biasanya kayak Imam Ibnu Malik. Ibnu Malik itu penulis Alfiyah, beliau yang nulis matanya, beliau juga yang nulis syarahnya. Semisal apa? Semisal karya beliau At-Tashil atau ya Tashilul Fawaid, beliau yang nulis matanya, beliau juga yang nulis syarahnya. Ya, ataupun kitab inti dari Alfiyah, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, beliau yang nulis matanya, beliau juga yang nulis syarahnya. Syarah Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, Imam Ibnu Malik. Imam Suyuti pun demikian. Beliau buat nazam, ya, buat sajak, beliau juga yang membuat syarahnya. Ya, wa nazama Syekh Mahmud Ibnu Abdul Haq As-Sumbati. Ada lagi ulama lainnya, Syekh Mahmud As-Sumbati. Al-ulum al-arba'ah allati dzakaraha As-Suyuti fi kitab An-Nuqayah wa zada 'alaiha thalathata ulum. Ada lagi Imam As-Sumbati mengikuti jejak Imam Suyuti ya, dari kitab An-Nuqayah. Ditulislah 14 disiplin ilmu tadi ditambah 3 disiplin ilmu lain. Apa itu? Al-hisab, ilmu berhitung, wal arud, dan ilmu arud ya, ilmu yang membahas sajak ya, yang diprakarsai oleh Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, wal mantiq, dan juga ilmu mantiq. Totalnya 17 sesuai ditulis oleh Imam As-Sumbati tadi. Fasalat 17 ilman ya, wasamma nazmahu Rawdatul Mafhumi fi nazmi Nuqayatil Ulum. Karangan Imam As-Sumbati melanjutkan tulisan dari Syekh As-Suyuti. Oke, sekarang kembali ke matan Az-Zamzami. Wa amma Az-Zamzami faqad nazama minan Nuqayah Ulumal Quran. Ya, Imam Zamzami mengambil materi An-Nuqayah khusus di bidang Al-Qur'annya saja. Gitu ya, tidak membahas ilmu hadisnya, ilmu atibnya, dan ilmu lainnya. Fokus di Al-Qur'an Karim. Wa qassama Az-Zamzamiyu ila 6 uqudin. Nah, setelah diambil materi dari matan An-Nuqayah, beliau mengklasifikasikan 6 pembagian besar. Ya, dari materi ilmu tafsir beliau petakan 6 kajian. Wal uqud huna jam'u aqdin. Ini main linguistik ini. Uqud adalah plural dari kata aqd, bikasl ain, juga aqid, berarti iqd.
Ya, bikas lain iqdun. Bukan akad namanya. Wa huwal qiladah. Kalung. Jadi kalau istilah beliau itu kalung atau sebetulnya kalau bahasa rumpun ya. Ada 6 rumpun. Beliau memberikan ilustrasi berupa 6 kalung ya, 6 kalung. Ya, berbahasa 6 rumpun kajian. Oke. Wa hiya khaytun yadhummu kharzat au habbat. Ini apa deskripsinya. Jadi qiladah adalah kumpulan apa? Kumpulan mutiara-mutiara, kumpulan butiran-butiran mutiara, yaitu kalung itulah ya. Terus wasyabbaha bil uqud. Kenapa beliau menyebutkan dengan nama uqud atau kalung? Gitu ya. Kan kalung bukan namanya rumpun itu ya, albab. Tapi kenapa al-uqud? Li'annahu qassama 'ulumal Qur'ani ila sittati uqudin wa kullu 'uqdin yadhummu 'adadan min 'ulumil Qur'an. Kenapa? Karena ya, masing-masing dari akad tadi atau kalung tadi memiliki ilmu-ilmu lainnya. Gitu ya. Kan kalung itu kan ada semacam ini ya, rajutannya ya, gitu ya. Semacam rantai kalau kasih katanya gitu kan. Jadi ada ilmu maki madaninya, ada ilmu soifi syita'inya gitu ya. Banyak pembahasannya. Jadi beliau ilustrasikan dengan istilah kalung. Jadi satu kalung ada banyak objek yang bisa dikaji ya, gitu ya. Wal ulumul lati dzakaraha Suyuti fi an-Nuqayah wa nadhmiha wa nadhmaha an-nazim 55 ilman. Yes, ini pas ini, sesuai. Jadi di kitab An-Nuqayah Imam Suyuti membahas 55 pembahasan secara spesifik. Begitu juga yang ditulis oleh Imam Az-Zamzami 55 dengan di generalisirkan menjadi 6 tadi ya, ekot. Wali Suyuti kitabun ismuhu tahbir fi ulumil Quran. Nah, kalau berbicara Imam As-Suyuti, sebenarnya Imam As-Suyuti itu punya madrasah tersendiri di bidang ilmu tafsir. Jadi Imam As-Suyuti itu punya disiplin ilmu tafsir yang memang berjenjang. Sama kalau kita analogikan di bidang ilmu nahwu. Ya, siapa itu? Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau punya banyak tulisan dan bisa dikatakan madrasah fin nahwi inda Ibnu Hisham Al-Ansari. Bagi yang suka ilmu nahwu atau sintaksis, ada pembahasan pertamanya, kitabnya Qatrun Nada. Naik ke Syudhurul Dhahab, naik lagi ke Mughnil Labib. Itu baru 3, belum lagi ntar ditambah-tambah dengan Al-Dhuhrul Masrik dan lain sebagainya. Sama juga dengan ilmu tafsir. Ya, kalau kita berbicara Imam Suyuti, ada kitab pertama An-Nuqayah tadi. Walaupun tidak murni ilmu tafsir, tapi setidaknya untuk ngaji tafsir sudah komplit 55 pembahasan. Level 2-nya kalau mau naik, ada nama kitab berikutnya, karangan beliau juga apa namanya? At-Tahbir fi Ulumil Quran. Nah, jenjang kedua versi madrasah Imam As-Suyuti. Wa dzakara fihi mi'ah wa itsnan ilman, membahas 102 disiplin ilmu dari ulumul Quran. Thumma akhiru a'malihi fi khidmati ulumil Quran wa akbariha. Ya. Akhiru atau bagus juga wa akbaruha juga boleh. Wa akbaruha. Huwal itqanu fi ulumil Quran. Ya, setelah memiliki literatur Nuqayah, kemudian tahbir fi ulumil Quran, endingnya baru nama kitabnya adalah Al-Itqan fi ulumil Quran gitu ya. Jadi ada fasenya. Nah, ngaji kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Salah satu fasenya dengan kajian kita kali ini itu membahas matan Az-Zamzamiyah. Karena Az-Zamzamiyah sebenarnya sama aja dengan membahas kitab An-Nuqayah. Baru setelah ini bisa mengkaji At-Tahbir atau kitab-kitab yang selevel dengan At-Tahbir. Ya, ini yang mau diskusi silakan aja ya. Silakan ditulis, mumpung satu majelis, nanti pada waktu yang tepat bisa kita bahas insyaallah taala. Bisa tanya jawab atau kita diskusi, tafadholu. Oke. Lanjut, wa adadul ulumi fi thamanina ilman. Kalau di An-Nuqayah sekaligus Zamzami 55. Di At-Tahbir 102. Di Al-Itqan loh, kok cuma 60? Katanya yang paling besar, yang menjadi ghoyah, ending ilmu tafsir. Tapi kan cuma 80. Fa'in sa'ala sa'il, ini dia diberikan apa ilustrasinya ini. Ya, dialog imajinernya. Kaifalil itqan ayakunal akbar wa yahwi adadan aqal min tahbir. Kok kenapa ya logikanya? Al-itqan lebih besar, tapi kok jumlahnya lebih sedikit dari at-tahbir. Apa jawabannya? Wal jawabu anna Suyutiyya ba'dama katabat tahbir, setelah rampung menulis kitab at-tahbir, ya,
ittala'a ba'da dzalik al-burhan fi ulumil Quran. Baru beliau ngaji kitab Al-Burhan, baca-baca kitab Al-Burhan karangan Az-Zarkashi. Lebih senior karena Az-Zarkashi wafat 794. Ya, Az-Zarkashi wafat 794. Sedangkan Imam Suyuti lahir 849. Nah, ya. Jadi antara wafatnya Az-Zarkashi dengan lahirnya Suyuti sudah jauh dari segi waktunya. Wa wajada fihi uluman lam yadhkurha fit tahbir. Ketika dia baca Al-Burhan, film Al-Quran, oh ternyata masih ada materi-materi yang belum tertulis di tahbir. Termotivasi beliau. Oke, gitu ya. Wa tala'a aidan ala kutubin ukhra. Dan juga saya tahbir selain Al-Burhan, beliau nyari kitab-kitab ulum tafsir lainnya. Oke. Fawasalat ulumul Quran indahu ila 300 naw'in. Sampai akhirnya beliau bisa menggabung, menghimpun dari 102, totalnya bisa sampai 300 pembagian ulumul Quran. Fadamma fil itqan ba'daha fi ba'd. Karena banyak angkanya, maka nama 300 ini disisipkan di bab-bab kecil. Jadi subbab, jadikan subbab gitu ya. Fadamma tajmid ataupun dakhala, memasukkan ke fil itqan ba'daha fi ba'din tahtan musamma ilmin wahid. Jadi ke 300 ya, dari 300 ini 80 dijadikan bab, sisanya dijadikan subbab ya, materi-materi di bawah bab terkait. Jadi wajar angkanya lebih sedikit, tapi nyatanya materinya lebih bombastis di sana. Wa qad i'tana, ini terakhir paragraf terakhir kita sebelum masuk ke materi inti. Wa qad i'tana ulama bi manzumati Zamzami. Nah, ulama punya andil yang begitu kuat, yang begitu besar dalam menjaga dan menjelaskan materi Al-Manzumah Az-Zamzami. Munzu an nazimaha nazimuha rahimahullah taala fil qarnil 'ashir al-hijri. Baik ketika beliau masih hidup ataupun sezaman pada era 10 Hijriah ila waqtinal hadir, sampai hari ini ya, masih ada penulis-penulis yang memang fokus untuk mengkaji dan menuliskan literatur seputar Manzumah Az-Zamzami. Fakatabu 'alaiha syuruhan wa hawasyian. Ada yang menulis syarah, ada yang menulis footnote gitu ya, catatan kaki. Wa la'alla min ahsaniha wa afdaliha. Tampaknya kata Profesor Walid yang paling mantap di antara syarah tersebut adalah syarhu Syekh Al-Muhsin Ibn Ali Al-Masawi Al-Hadrami Al-Mutawaffa sanah 1354. Ya, wafat baru-baru ini ya, 1354 Hijriah. Al-Musamma binahjit Taisir Syarhi Manzumati Tafsir. Ini saya ada kitabnya. Nah, ini dia. Ya, karena Syekh Al-Masawi, Syekh Said Al-Masawi. Di kitab ini pun nanti kita bahas lagi, menghimpun 4 buku sebenarnya. Wa ala hadza syarah ba'dul hawashi. Adalah dari syarah Imam ataupun Sayyid Al-Masawi tadi ada hawashinya, ada penjabaran syarah tadi atau footnote-nya. Apa itu? Hasyiatu Syekh Muhammad Yasin Al-Maki, Syekh Al-Fadani. Ya, orang Saudi yang berdarah Indonesia. Saya sering ngaji ke Syekh Marwazi, saya tanya, Syekh Marwazi, kalau ngaji sama Syekh Yasin ngobrol pakai bahasa Indo apa pakai bahasa Arab? Oh, sudah bahasa Arab. Tapi jiwa beliau sangat-sangat lekat dengan orang Indonesia gitu ya. Berdarah Indonesia. Syekh Yasin Al-Fadani. Di sini pun demikian, ada Syekh Al-Fadani. Jadi ada 4 ini ya. Ya, maaf. Ini matanya di atas, ini syarah Al-Masawi, paling bawah tulisan Imam Syekh Yasin Al-Fadani. Tengah-tengahnya karangan Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki. Wa hunaka syarhun akhar ismu Taisirul Asir li Syekh Muhammad Habibillah Asy-Shinqiti al-mutawaffa sanah 1323 lil Hijriyah wa ghairuha minasyuruh. Saya sendiri punya 3 syarah, ada 1 lagi di bawah syarahnya. Yang lain pun demikian. Ya, berhubung saya belum nulis, pun nanti bisa nulis, yang lain bisa juga menulis insyaallah ya. Sama-sama meramaikan literasi keilmuan agama di Republik ini insyaallah. Sudah, itu mukadimah ya. Ini mukadimah pra masuk nazom, agar kita tahu sedikit sejarah historis kepenulisan
matan Az-Zamzami berikut dengan penulisnya. Oke. Yang berdiskusi boleh ya. Ini saya cek via HP satu lagi. Kalau tidak ada, silahkan saya cek dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau saya invite dulu ini. Oke. Kalau tidak ada yang diskusi. Oh, berarti yang belum. Dua orang ke atas, wes serak ngerti Ustazi. Maksudnya apa itu? Oh tadi ya, siap, Masya Allah. Itu ya. Semoga bisa hafal ya. Ini yang bertanya, Ustaz, tetap Az-Zamzamiyah atau Az-Zimzimiyah? Syukran. Boleh dua-duanya. Karena ditulisnya Zamzamiyah ada, Zimzimiyah ada. Nah, saya berikan contoh ya. Az-Zamzamiyah di sini ditulis Az-Zimzimiyah. Sama Kiai Marwazi pun saya ngaji dengan beberapa masyayikh, dapat sanad dengan beberapa masyayikh, di antaranya dengan Syekh Marwazi. Beliau pun ngomongnya Zimzimi, di sini pun ditulisnya Azimzimi. Di matanya sendiri saya juga punya matanya khusus. Sebentar, semoga jumpa. Oh, nggak jumpa karena banyak ya, belum sempat nyari di mana. Itu pun ditulis Zimzimi. Jadi Zimziyamiyah boleh, Zamzamiyah juga boleh gitu ya. Saya menggunakan bahasa yang tidak banyak digunakan biar orang nanya Zimzimi apa itu ya. Dari Zimzimi juga Zamzami sama saja. Perbedaan harokat intinya sama. Baik, nah jadi total B itu berapa? 158. Nah, semoga bisa kita hatamkan dan insya Allah memang dihatamkan selama 4 pertemuan ini biiznillah tabaraka wa ta'ala. Ya, halaman setelahnya berupa nazom, bahar rojaz. Ya, bahar apa itu rojaz? Rojaz adalah istilah untuk mendeskripsikan unta yang diikat satu kakinya. Unta punya 4 kaki. Ya, diikat satu tinggal 3. Nah, sama juga. Rojaz akhirnya menggunakan konsep mengilustrasikan unta yang diikat kakinya. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Tabarakal munzilul furqani ala nabi atiril ardani Muhammadin alaihi sallallahu ma'a salamin daiman yaghshahu. Ada dia. Ya, bahar rojaz. Mustafilun dikali 3. Dan ingat, ini prolog untuk nazom, karena kita bikin nazom. Ya, alhamdulillah hari ini pun saya membuka 4 kelas. Maksudnya hari-hari ini 4-4-nya nazom. Hari Jumat, nazom Aqidah Atrabil Qasaid, Aqilah Atrabil Qasaid, yaitu membahas rosam, baharnya bahar basyaq. Hari Sabtu Jazariyah, baharnya bahar rojaz. Hari Ahad Alfiyah, pertemuan ke-27, baharnya bahar rojaz. Hari ini pun matan Zamzami, baharnya juga bahar rojaz. Nah, setiap nazom ya ataupun bait, kan pernama bait. Ini sering bagi yang mungkin baru pertama kali atau sering mengaji tapi belum ke briefing konsepnya. Per bait terbagi 2 bagian. Per bait ya, per nomor ini ada 2 bagian. Nama-nama bagian itu ataupun bagian dalam bahasa Arabnya dari istilah arud ilmu sajak adalah misra. Adalah apa? Misra. Bagian pertama al-misra al-awwal, bagian kedua al-misra al-tsani. Nah, bagian pertama misra ini punya nama juga, punya julukan. Apa itu? Yang pertama namanya adalah sodar. Misra pertama. Jadi kalau misalkan di dalam tabarakal munzilul furqani, nah misranya apa? Nah bagiannya sodar. Ya, muqaddimahnya sodar awal. Bagian keduanya apa? Bagian kedua namanya ajiz. Ajizun. Value-nya, nilai dari sebuah nazom ditinjau dari ajiz ataupun bait setengah yang keduanya. Kenapa? Agar dilihat dulu nih bahasanya pas apa enggak, endingnya enak enggak. Contohnya, tabarakal munzilul furqani ala nabi atiril ardani. Nah, sama. Akhirnya sama antara saudara roja ajiz. Maka disitulah nilai value dari sebuah nazom. Ya. Kayak kita mungkin nulis status Facebook, Instagram 4 baris saja akhirnya BB semua itu sudah menarik gitu ya. Ya, kalau di sini pun per baris saja tapi menyesuaikan akhir dari saudara dan akhir dari ajiz.
Kalau di hari Jumat kelas kelas Aqidatul Bil Qasaid 298 bait akhirnya ro semua, namanya Manzumah Ro'iyah, ya, membahas mengenai rosem Imam Asy-Syatibi. Oke, itu dalil bait yang terangkum ya, yang mau hafal silakan, sangat diprioritaskan. Ustadz, Anda hafal enggak? Wah, saya nggak hafal karena ya kalau hafal sudah hafal juga banyak yang lain-lainnya gitu ya. Tapi ini majal ya, ini prospek bagi yang ingin menghafal sangat-sangat menarik karena hanya 158 ya. Kalau yang hafal Jazariyah 109, tinggal tambah sedikit lagi bisa hafal, alhamdulillah terbaik gitu ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan ke syarahnya. Dibuka di halaman 28. Terakhir sebelum saya ingatkan, kenapa saya tidak pakai kitab ini? Tadi yang direkomendasikan oleh beliau sebenarnya kitab ini. Pertama, sekarang kalian lockdown, ya, ataupun social distance lah ya. Dan yang kedua, saya tidak tahu berapa kuotanya. Saya khawatir pas saya pesan kuotanya ibaratnya melebihi angka kitab yang saya stok, gitu kan. Belum lagi kalau pesan di Mesir sekarang nggak bisa kan, sekarang lagi lockdown di sana. Jadi tidak bisa memesan kitab-kitab dari sana, gitu. Jadi mau tidak mau, ya udah. Terlebih yang nulis guru saya juga, ya langsung aja dari beliau, saya minta restu dari beliau, di ahlan wasalankan kita gunakan kitab Al-Qamarul Munir ini. Tapi ingat, Al-Qamarul Munir ini hanya wasilah. Inti yang kita kaji, yang kita harapkan adalah nazomnya, gitu ya. Kalau waktunya kepepet, naudzubillah, kita fokus kepada nazomnya. Tapi selagi bisa, kita bahas juga nazom dan syarahnya. Nah, sekarang baru resmi kita masuk ke nazom. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah halaman 28. Bada'a bil basmalah iqtidaan bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu saya baca ini? Karena ada pembahasan menarik di bawahnya. Wahuna mas'alah. Ada pembahasan. Awwalu ma nuzzila iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, sepakat. Ayat yang pertama kali turun adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaannya, fahal iftatahal Qur'anu bil basmalah? Apakah ya ketika Al-Qur'an tersebut turun sudah didahului oleh basmalah? Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, iqra, atau langsung iqra saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita lihat. Fiha qaulan, ada dua pendapat, dua pendapat ulama. Wal masyhur, pendapat yang lebih fenomenal, anna awwala ma nuzila huwa qara bismi rabbikal ladzi khalaq bi ghairil basmalah. Pendapat yang lebih fenomenal, yang lebih direkomendasikan adalah apa? Iqra bismi rabbik tanpa basmalah. Jadi turun iqra, ya Muhammad, iqra apa? Gitu kan? Iqra, akhirnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa annal basmalah nuzilat lahiqan. Sedangkan basmalah nuzilat lahiqan, turunnya belakangan setelah iqra, gitu ya. Intinya setelah iqra. Fayaqul maqsuduhu iftitahul Qur'anil Karim bil basmalah min jihati tartib. Tapi kalau kita membaca, tetap kita harus baca basmalah dulu. Kenapa? Dia lebih awal, faktor tartib atau urutan. Urutan bacaannya. La min jihatin nuzul, tidak dari perspektif turunnya ayat Al-Qur'an ke muka bumi. Kalau turunnya ayat Quran, nuzulnya tetap didahulukan iqra bismi rabbik. Tapi dalam segi status bacaan Quran kita harus mendahului basmalah. Wa kadza iqtidaan bi kutubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu ya. Dan juga mengikuti tulisan-tulisan ataupun surat-surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watalaban litsawabi wal barakah fil iftitah bismihi ta'ala, yang mengharap keberkahan. Nah, ini yang terakhir epilog dari pembahasan ini. Wa qad waradat ahaditsu fiha dha'fun fil hafi 'alal bada'i bi bismillah wa iftitahil umur. Jadi menurut beliau sangat banyak kitab-kitab yang membahas mengenai apa? Menyebutkan dalil-dalil agar memulai amalan dengan basmalah. Tapi beliau mengatakan hadis dhaif. Walaupun tetap ingat, dhaif untuk fadilah sangat-sangat diprioritaskan, diperbolehkan. Ya, silakan buka Arba'in Nawawi, ya Muqaddimah Imam Nawawi sebelum masuk hadis pertama disebutkan ulama sepakat boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadhail a'mal karena dia bukan maudhu' dhaif. Salah satunya saya kutip dari kitab Jalal Afham, kullu amrin ribalin la yubtada'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'.
segala perbuatan, segala aktivitas, segala hal yang tidak diawali dengan basmalah, fahuwa aqta', maka dia adalah ibadah yang aqta'. Apa itu aqta'? Naqis wa qalilul khair wal barakah. Kurang atau minimnya keberkahan dan juga kebaikannya. Walaupun sah dalam segi amalan ya, tapi apa? Dia naqisul khair, sangat-sangat tidak optimal gitu ya. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk bait pertama. Ya, silakan diskusi ya, walaupun tidak bisa saya jawab langsung nanti, tapi saya cek dulu sekarang mungkin ada. Kitab Nuqayah tersedia di penjual kitab nggak, Syekh? Saya kurang tahu ya, apa enggak. Antum bisa download langsung pakai caranya. Tadi Itmamud Dirayah, tadi Liqurra'in Nuqayah, yang menarik gitu ya. Silakan di-download. Tadi ya sesuai dengan nama kitab syarahnya karena beliau juga Itmamud Dirayah Liqurra'in Nuqayah. Karena memang ada beberapa kitab yang nazamnya nggak ada ataupun jarang ditemukan di publik, kita menemukan syarahnya. Syarahnya adalah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah karena Imam Ibnu Malik. Saya sendiri yang saya temukan adalah syarahnya. Nazamnya ya mungkin ada tapi saya belum menemukan ya. Pengalamannya belum jauh gitu ya. Dia dengan masyayikh lain di sini banyak masyayikh mungkin bisa menjawab apakah ada yang jual tidak gitu ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Tabarakal munzilu lil furqani 'alan nabiyyi 'atiril ardani. Ustaz kok bacanya 'atiri? Kenapa enggak 'atiril ardani? Karena ini mainnya sajak. Ketika memanjangkan suatu huruf yang maknanya tidak berubah, ya, selagi maksudnya benar itu hal-hal yang diperbolehkan. Karena di tajwid maudhu'nya adalah Al-Qur'anul Karim. Tabaraka minal barakah. Nah, ini main linguistik dulu. Memang biasa ya ulama membahas linguistik dulu untuk menunjukkan apa? Kita sebagai pengajar agama mau tidak mau dituntut untuk bisa menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar. Tabaraka minal barakah. Fi'lun madin. Ala wasita fa'ala. Ai kathrat barakatuhu, yang mau saya bahas apa? Ini dia. Fi'lun madin jamidun la yutasarraf. Fi'il madhi jamid yang tidak bisa ditasrif. Di tabaraka tidak bisa ditasrif. Fi'ilnya mal jamid. Berikutnya apa? Ini dah sudah tambahan. Enggak bisa mudhari, enggak bisa amar, enggak bisa masdar. Wa huwa khasun billahi azza wajal. Dan tabaraka hanya Allah. Tabarakallah. Enggak bisa tabaraka namanya siapa? Abdullah. Tabaraka Abdullah. Tabaraka Ahmad, tabaraka Mahmud. Tidak. Dia tabaraka adalah makna kata yang hanya boleh disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang penjabaran makna tabaraka itu. Tadi gramatikalnya, linguistiknya. Wal barakah hina tansubu ila Allah Subhanahu wa taala. Ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunsabu, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiyal barakah allati yubarikullahu biha ma sya'al makhluqat. Maksudnya bukan Allahnya diberkahi, tapi Allah memberikan keberkahan kepada makhluk-makhluknya. Karena Allah tidak butuh diberkahi, sebagainya. Allah sudah jalla jalaluhu, sudah sangat mulia, sangat sempurna. Maksudnya tabarakallah adalah apa? Allati yubarikullahu biha ma sya'al makhluqat. Ya, Allah memberkahi segala makhluknya. Sama kayak salawat. Salawat kan berbeda-beda. Selawat dari Allah, gitu ya. Selawat dari malaikat dan selawat dari manusia adalah hal-hal yang berbeda. Demikian. Jadi tabarakallah, berkah kepada Allah. Maksudnya apa? Allah memberikan berkah kepada makhluk-makhluknya. Fahuwa alladzi baraka 'ala anbiya'ihi wa rusulihi. Ya, wa ja'ala al-masjidal haram mubarakan. Ya, memberkahi para nabi, para rasul, dan menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat yang berkah. Wa ja'ala Syam mubarakah, dan menjadikan Syam negeri yang terberkahi. Masya Allah. Ini negeri akhir zaman ya, mubarakah. Wa ja'ala azminatan mubarakah, waktu-waktu Allah berkahi semua. Masya Allah ya. Tidak ada waktu sial, angka sial, semua Allah berkahi semua. Wa kullu ma barakahullah yaktsiru ma fihi khair wa yadum. Segala yang berkahi, maka akan banyak kebaikan di sana. Wa amma idza wusifa ghairallahi ta'ala bil barakah, berarti idza wusifa ghairullah ta'ala bil barakah, kalau menisbatkan istilah berkah kepada selain Allah Ta'ala, barakallahu fik maulana, semoga berkahi antum, gitu ya. Kal baitil haram atau syahr ramadan, fa ya'ni anna fihi barakah ja'alahu Allah Ta'ala fihi. Ya, sama saja sebenarnya. Jadi itu pun intinya memberikan keberkahan kepada objek yang sedang kita bahas, gitu ya. Barakallahu fik, kita berkahan Allah untuk orang yang kita ajak bicara.
Wa qila fi tafsir tabarak ta'azama wa taqaddasa subhanahu wa ta'ala. Maksud tabarakallah adalah apa? Ta'azama, maha agung, maha sakral, wa taqaddasa, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tabaraka. Al-munzil inzalul Qur'an ala nabi dalilun ala itsbati uluwillahi subhanahu ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-munzil, ya. Turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW adalah dalil untuk mengukuhkan luhurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lil Furqan. Nah, Furqan, apakah Furqan hanya untuk nama Al-Quran saja, atau kan bisa juga menjadi nama untuk kitab selain Al-Quranul Karim? Lihat. Ismun min asma'il Qur'anil Karim. Furqan sendiri adalah salah satu nama Al-Quran. Wal Qur'an lahu iddatu asma'. Asluha salasa. Punya banyak nama, nanti bisa dicek banyak namanya. Ada yang tulis 70 dan lain sebagainya. Tapi intinya, muaranya ada 3. Apa itu? Alkitab, wal Quran, wal Furqan. Alkitab, wal Quran, dan al Furqan. Jadi begitu banyak nama-nama Al-Quranul Karim, muaranya 3 itu. Wa min ahli ilm man qassara asma'ahu ala tilka salasah. Ada sebagian ulama-ulama yang mengatakan nama Quran cuma 3 doang. Nggak usah atau tidak perlu menggunakan istilah-istilah lainnya. Sebut saja Al-Quran, Al-Kitab, atau Al-Furqan. Wa ja'ala baqiyatul asma'i awsafan lil Qur'anil Karim. Dan nama-nama lain selain 3 tadi bukan nama Quran, tapi lebih kepada sifat untuk Al-Quranul Karim. Wa waradal furqanu fi qaulihi ta'ala. Ya, jadi kenapa kita bisa mengambil dalih bahwasanya Al-Furqan adalah nama Al-Quran? Karena termaktub di surah Al-Baqarah ayat wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kalau pakai istilah ashabus mim, Qalun, Ibnu Katsir, Abu Ja'far, la'allakum tahtadun. Kalau pakai nakal, Warash, wa idza ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Matanya bisa 2, 4, 6. Wa idza ataina, wa idza ataina, wa idza ataina Musal kitaba wal furqan. Yang terakhir sakat. Ya, sakat kalau asyar sugro hamzah. Kalau kubro haskun ada juga. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Oke. At-tafsir masyhur annal furqana huna ismun lit Taurah. Bisa kita benda. Ya. Tapi pendapat terkuat sebenarnya Al-Furqan di sini bukanlah Al-Quran, melainkan Taurat. Nah, At-Taurih. Wala mani'a man ayyusammi Allah Ta'ala ma sya'a min kutubihi binafsil ism. Tapi tidak ada yang bisa melarang, ya, yang tidak bisa mencegah Allah SWT untuk memberikan apapun nama untuk kitabnya yang mulia ini, itu Al-Quranul Karim. Fal Quran huwal furqan wa Taurah allati anzalaha Allah Ta'ala ala Musa min asma'iha ayyudhanil furqan. Al-Quran punya nama Al-Furqan, At-Taurah juga punya nama Al-Furqan. Ya, jadi sama-sama punya nama Al-Furqan. Li'annaha tufarriqu bainal haqqi wal batil, ya, memisah antara, menjadi pembeda antara hak dan batil. Wa minal mufassirin man yaqul al-furqan fi hadzal ayah wal Qur'anul Karim. Tapi ada mufassir lain mengatakan Al-Furqan di ayat ini bukannya Taurat. Tadi kan ada sebagian mufassir mengatakan atau Al-Furqan adalah Taurat. Tapi mufassir lain mengatakan Al-Furqan di ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Fayaj'aluna waqfan 'inda qoulihi ta'ala wa idz ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Maka sebagian mufassir yang mengatakan Alkitab adalah Al-Furqan adalah Al-Quran sangat merekomendasikan wakaf di sana untuk membedakan makna Alkitab yaitu At-Taurah dan Al-Furqan yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi apa? Lakinnal masyhura annal kalama muttasil. Bacaannya yang lebih direkomendasikan yang kita gunakan hari ini adalah muttasil mausul bukan waqaf. Ya, jadi jangan sampai baca wa idz ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Kenapa? Dalam ilmu waqaf, waqafnya masih waqaf hasan. Nah,
Nah, gitu ya. Nggak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Famna'an ila ru'usal ayi jawiz fal hasan. Kalau untuk mengetahui kajian wakaf ibtida ya, terlebih untuk faktor tafsirnya, silakan baca kitab karya Syekh Kahilah dan Syekh Ahmad Ma'sarawi. Beliau berdua menulis kitab itu langsung yang membahas mengenai al-waqf wal ibtida' indal mufassirin. Silakan dicek gitu ya. Berikutnya tadi tabarakal munzilul furqani, maha suci, ya, maha luhur, zat yang menurunkan al-furqan atau al-qur'ani, ya. Atau juga bisa diartikan maha suci, zat yang menurunkan Al-Qur'an sebagai pembeda. Ala nabi atiril ardani, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini atir artinya ini pujian. Atir itu kan wangian. Ardan adalah apa? Pakaian. Ardan itu lihat ardan jam uruden bidhamir ra wa rudan kumul qamis, lengan baju. Yang wangi lengan bajunya. Maksudnya apa? Zikrul juz irdatul kul. Yang kalau ini hanya sekedar kinayah, kalau dalam bahasa aslinya apa? Yang semerbak aromanya. An nabiyyi atiril ardani, yang semerbak aromanya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan pakaian? Kenapa perlu yang semerbak tadi lengan bajunya? Kenapa perlu membahas ada istilah baju? Nah, lihat di halaman setelahnya. Wa kullu hadza yadkhulu fi fa inal arab, lihat baris kedua, paragraf pertama, fa inal arab ya tukni bithiyabi an dzati syakhs wa an amali. Orang Arab memberikan kinayah, memberikan sekarang kinayah itu bahasa Indonesia juga ya, kinayah. Bithiyabi an dzati syakhs wa an amali. Ya, menggunakan kata kias pakaian untuk seseorang dan juga perbuatannya. Ini istilah orang Arab. Wa min dzalika mimma fassara bihi qauluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Nah, pakaianmu sucikanlah ya. Sucikanlah pakaianmu. Padahal yang dimaksud ini bukan sekedar pakaian yang disucikan, tapi apa? Annal maqsuda bihi tathhiru qalbil insan minasyirki wal nifaq. Jadi sucikanlah hatimu, bukan sucikanlah pakaianmu. Gitu ya. Sama juga ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, pasangan kalian adalah pakaian kalian masing-masing. Bukan baju. Ya. Bagi yang wanita suaminya bukan bajunya, bagi yang pria istrinya bukan bajunya. Maksudnya apa? Dia adalah syakhsiyahnya yang menemani, gitu ya. Jadi banyak istilah pakaian dalam orang Arab, maksudnya adalah apa? Membahas mengenai sosok figur ataupun perbuatannya. Oke, bait kedua, Muhammadin alaihi sallallahu. Ini penting. Terlebih lagu salawat, walaupun maknanya tidak berubah, tapi melambangkan kefasihan seorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammadin alaihi sallallahu, kota Solo itu ya. Walaupun itu boleh kalau mau baca riwayat Warash. Kalaupun salah juga tadi bacaan Hafs, nggak sengaja masuk ke bacaan Hafs. Solo juga Solo. Ya. Tapi selagi kita membaca Hafs, nah kita mesti menjaga baca wa sallallahu. Ya. Muhammadin alaihi sallallahu. Walaupun tadi Solo juga boleh untuk perspektif riwayat Imam Warash. Selain Warash baca Salla. Ma'asalamin daiman yaghshahu. Nah, ya kan Nabi yang serbak aromanya. Nabi siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daiman yaghshahu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Daiman yaghsha apa? Hadza salam yaghshan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay ya'ummuhu wa yasturuhu daima. Ya. Semoga selawat dan salam ini senantiasa meliputi dan senantiasa meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'ummuhu ataupun yasturuhu, ya, meliputi menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Jadi setelah sopan Nabi SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, wa ba'd, amma ba'd. Faslul khitab, pemisah muqaddimah dengan materi yang mau dibahas. Lihat di sini wa alihi. Nah, ini kan banyak di perspektif wa ali, keluarga Nabi SAW. Bukan wa alihi ya, wa ali itu ain, ali. Nama orang ini ali. Dari kata ahl. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yaqsudu bihim qurabatahu. Qurabatuhu. Terkadang yang dia anggap adalah
kerabat dekat beliau, saudara keluarga sekarang saudara. Oh, di sini apa? Ya qasudu bihim qurabatuhul mu'minun. Yang dianggap di sini terkadang disebut apa? Seluruh kaum muslimin. Orang beriman adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi mawatina ukhra, dan di tempat atau narasi lain, ya qasudu bihim kullu atba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ahsanu fiha tafsiruha annaha tashmulu kulla atba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling pas adalah apa tadi? Yang paling pas adalah seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang, jadi keluarga Nabi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kerabat darah beliau, saudara yang beriman. Qurabatuhu al-mu'minun. Kolega besar Nabi SAW yang beriman. Kalau kolega yang nggak beriman, itu beda lagi gitu ya. Ya kan kolega paman Nabi ada juga yang nggak beriman gitu kan. Itu nggak masuk di sini dalam perspektif dari ini gitu ya. Tapi pendapat yang lain mengatakan apa? Kullu asba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut keluarga adalah segenap kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sahbihi, dan ini dispesifikan ya. Itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ini sudah pemisah. Al-waw naibah an amma. Jadi enggak perlu waw, enggak perlu diartikan dan. Sudah, ini tambahan-tambahan. Langsung bait setelahnya, fahadhihi mithlu jumani iqadu. Hadhihi nazam ini mithlu juman. Ya. Bagaikan butiran mutiara iqadu yang terdapat dalam kalung. Fahadhihi mithlul jumani iqdu. Ya, nazam ini bagaikan mutiara dalam kalung. Kenapa? Jadi beliau ini dari tadi ngomong kalung ya. Yang saya bahas di awal tadi karena banyak pembahasannya. Mutiara, mulia. Sudah, ini simpel-simpel. Tadi yang saya bahas karena menurut saya perlu dikaji secara mendalam. Oke. Dhammantuha ilman huwa tafsiru. Ya, kitab Zam-Zam ini saya tulis ya, yang merupakan pembahasan ilmu tafsir. Dhammantuha ilman huwa tafsiru. Di dalamnya saya bahas mengenai ilmu tafsir. Jadi nggak cuma nazam buat sajak-sajak, buat syair biasa, tapi syairnya membahas ilmu tafsir. Hidayatan liman bihi yahiru, sebagai petunjuk kepada orang yahir, ya mungkin kalau istilah kita orang yang tersesat gitu ya. Yahir itu kan mutahayir, orang bingung, linglung gitu ya. Kalau istilah agama yang lain, domba tersesat mungkin gitu ya. Kalau orang yang nggak tahu ilmu tafsir, nah, itu kan untuk bahasa agama lain. Kita orang yang nggak tahu ilmu tafsir, bagi yang nggak ngerti tafsir, ini dia hidayatan liman bihi yahir. Kalau orang nggak tahu tafsir, ini saya berikan biar ngerti, biar tahu apa itu ilmu tafsir. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Afratuha nazman minan nuqayah, muhadzaban nizamaha fi ghayah. Nah, di sini dia baru membahas apa yang dibahas di muqaddimah awal tadi. Afrodat masailu hadzal manzumah min kitabin nuqayah. Afratuha, saya tuliskan nazum ini nazman min nuqayah, dari materi yang terdapat dalam kitab An-Nuqayah. Muhadzaban, disertai beberapa editan. Muhadzaban kan sebenarnya tangkih, munakohan, ya, editan atau revisi atau koreksi gitu ya. Jadi ada sedikit penambahan atau pengurangan yang untuk maknanya biar lebih mantap, namanya muhadzaban atau munakohan, ditangkih, direvisi atau dikoreksi. Nizamaha fi ghayah, jadi saya benar-benar mengkoreksi sampai akurat ya, sejauh objektivitas beliau selaku penulis. Jadi ghayah itu syai' tamamuhu. Apa itu ghayah? Ghayah itu syai' tamamuhu. Kesempurnaan sesuatu namanya ghayah. Jadi ujung. Namun tetap sempurna, tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Sempurna ini adalah sempurna majazi. Wallaha astahdi wa asta'inu li'annahul hadi wa man yu'inu. Wallaha astahdi wa asta'inu. Hanya kepada Allah astahdi, kami meminta petunjuk, meminta hidayah. Wa asta'inu, dan meminta atau memohon pertolongan. Wallaha al-nasbi maf'ulun muqaddam. Jadi tidak wallahu asta'inu, ya, maf'ulnya ditakhirkan.
Ya, kenapa diakhirkan? Kalau diawalkan. Maaf, diawalkan. Kenapa diawalkan? Kalau diakhirkan nanti masuknya bab tanazu'. Ya, apa itu bab tanazu'? Kemarin pas kelas Alfiyah hari Ahad membahas tanazu'. Ada dua fi'il yang berupa amil, setelahnya ada ma'mul. Nasartu wa akramtu Zaidan. Zaidan ini menjadi maf'ul siapa? Maf'ulnya nasartu apa akramtu? Bagi ulama Kufah adalah nasartu karena kata pertama. Kalau menurut ulama Basrah yang kedua wa akramtunya. Intinya salah satu di antara ada yang menjadi amil, yang satu lagi menjadi muhmal, tidak memiliki aktivitas menasabkan lafaz nasab maf'ulnya. Sama juga di sini. Kalau kita sebut astahdi, menuasta'inu Allah akan terjadi konsep tanazuk dalam ilmu sintaksisnya. Tapi didahulukan berarti bukan pembahasan tanazuk, mereka pembahasan hasar. Ya, pengkhususan. Wa astahdi wa asta'inu yatlubu minallahil hidayah wal i'anah wa huwa qabla dzalika qala innahu sayahdil hayran. Nah, tadi di atas ya di bait nomor 4 sudah ada hidayah al hayran, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat, linglung, lupa, banyak maknanya ya. Coba diartikan dengan bahasa yang lebih realistis gitu ya. Wal farqu anna hidayatahu hidayata bayan wa irsyad. Amma hidayatullah fanau'an. Nah, di sini lihat. Hidayah dari Allah Ta'ala itu terbagi dua. Ada hidayah ammah li jamil khalq. Hidayah yang diberikan petunjuk yang diberikan pada seluruh makhluknya. Wahiyat tabiin wal irsyad liman fa'um, penjelasan penjabaran yang bermanfaat. Oke, sehingga fayudhihu lahum tariqal haqqi min tariqil batil, sehingga setiap orang bisa mengetahui mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Namanya hidayah ammah. Sekarang hidayah at-taufiq wal is'ad. Ini hidayah khosoh ini. Hidayah yang beri taufik ataupun kebahagiaan, is'ad, sa'adah, pertolongan. Wahia mimma ja'alullah ta'ala fi qalbil mu'minin minan nuri wal basirah. Petunjuk yang memang Allah berikan kepada orang beriman, rasanya apa? Semacam ada cahaya. Ataupun ada petunjuk yang tampaknya ini saya masih begini. Tampaknya saya tidak perlu seperti ini. Ada basirah gitu ya. Penglihatan bukan mata gitu ya. Visual, penglihatan hati gitu ya. Basirah. Hatta yastajiba li hadza ta'lim wa hadza irsyad fayahtadi. Jadi apa? Sehingga hidayah yang di sini adalah hidayah yang spesifik. Berarti hidayah ammah, sedangkan hidayah spesifik lebih kepada adanya nur dan juga penglihatan batin. Wal basirah katanya. Begitu ya. Wan nazim yad'ullaha bihidayati taufiq wal is'ad. Dan nazim berdoa dengan doa maksudnya hidayah taufik dan is'ad atau hidayah yang spesifik tadi. Nah, penutup dari muqaddimah ini wa qaddamal maf'ula bihi liyufidal hasr wal qasr ay la tlubul hadiya wal i'anah illa minallahi wahdah. Jadi hasar terbatas. Saya tidak meminta pertolongan, petunjuk melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak di Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal dalam segi bahasa wal aslu fil fa'ili ayatasila wal aslu fil maf'ul anfasila. Maksudnya apa? Aslinya maf'ul adalah kata setelah fi'il dan fa'il. Sebenarnya na'buduka wa nasta'inuka. Nah, maliki yaumiddin, na'buduka wa nasta'inuk. Itu teori umum grammarnya. Tapi tidak, lafaz Allah Ta'ala sebagai khitab diawalkan untuk melambangkan makna khusus atau hasar dalam bahasa Arab. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Begitu ya. Selesai muqaddimahnya. Ya, tadi ya. Masya Allah. Dia ada muqaddimah dari buku ini sendiri dan ada muqaddimah dari Nazom Kitab Az-Zamzami. Saya cek HP, seperti ada yang mau diskusi. Bismillah. Tidak ada? Oke. Sekarang kita masuk pembahasan perdana. Haddu ilmi tafsir. Definisi ilmu tafsir. Nah, sudah masuk nih ya. Sudah masuk ke kajian substansi kita. Saya izin minum sebentar lagi.
Oke, al-haddu huwa ta'rif. Yang dimaksudkan had adalah ta'rif, definisi. Jadi had dengan ta'rif adalah sinonim. At-tafsir lughatan minal fasl wa huwal bayan wal kasyaf wa taudih. Tafsir itu dalam segi linguistik artinya adalah kasyaf. Ya, ibaratnya penjabaran, ya, bayan penjelasan. Kasyaf itu bisa juga kupas tuntas, nama kasyaf itu ya. Ya. Wa taudih dan penjelasan. Kasyaf. Ada istilah kasyaf, bisa melihat namanya kasyaf. Oke, setelah ini kita bahas mabadi asyrah ya. Kita baca 2 bait ini dulu. Ilmun bihi yubhathu an ahwali kitabina min jihatil inzali wa nahwihi bil khamsi wal khamsina qad husirat anwa'uhu yaqina. Oke. Apa sih ilmu tafsir? Ilmu tafsir adalah ilmun, suatu disiplin ilmu, bihi yubhathu an ahwali, yang membahas, yang mengkaji keadaan kitab kita. Ahwal, kondisi kitab, bukan kondisi kertasnya maksudnya, tapi kondisi inti dari kitab Al-Qur'an Al-Karim. Min jihadil inzali, dari perspektif nuzulnya, wa nahwihi, dan lain-lain. Ini definisi global nih definisinya. Bil khamsi wal khamsina, yang akan mencakup 55 pembahasan. Jadi nuzul Quran hanya satu dari 55 pembahasan yang akan dibahas di kitab Az-Zamzami. Qad husirat anwa'uhu yaqina. 55 ini ada pembahasan yang sudah saya ringkas. Nah, jadi sudah akurat 55 saja. Perspektif beliau gitu ya. Sekarang saya ingin menjabarkan Mabadi Asyrah versi Hasyiah As-Sawi. Hasyiah As-Sawi adalah kitab tafsir karangan As-Sawi yang menjabarkan tafsir Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, yaitu kitab tafsir Al-Jalalain ya. Menarik, di dalam mukadimahnya kitab tafsir Hasyiah As-Sawi dijabarkan mukadimah asyrah atau mabadi asyrah dari ilmu tafsir secara spesifik. Ya, apa itu mabadi asyrah? Sebagian besar insya Allah sudah tahu semua, tapi perlu saya jabarkan untuk mengingatkan bagi yang lupa dan memahamkan bagi yang belum tahu. Mabadi asyrah adalah mabadi, ya, prolog asyrah 10 prolog. Ini ada mukadimah berikut ini ya. 10 prolog untuk masuk ilmu tafsir. Tadi itu kan prolog untuk dari penulisnya, syarih. Prolog dari kitab ini, ya tadi pembahasan penulis soslam dan sebagainya. Sekarang prolog ke materi inti ilmu tafsir. Baik, sebentar. Ayo. Baik. Ilmu tafsir itu sendiri. Nah, dan biasanya kita menghafal nazom 3 bait yang membahas mengenai apa saja adawat atau perangkat yang digunakan untuk mengkaji 10 prolog dari setiap ilmu. Namanya mabadi asyrah. Inna mabadi kulli fannin asyrah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Nggak usah tulis ya. Untuk ininya dalilnya silakan direkam, dicek ataupun ditulis dengan rekaman ini. Inna mabadi kulli fannin asyrah. Sesungguhnya mabadi, ya, prolog seluruh disiplin ilmu asyrah ada 10. Al-haddu, pertama al-hadd, definisi. Nanti definisi global ada ya, al-haddu. Yang kedua wal mawdu'u, objek kajian. Al-mawdu'. 1, 2. Yang ketiga as-samrah. Ya, ketiga as-samrah, hasilnya. Kalau di buku atau di kitab As-Sawi menggunakan istilah ghoyah, ya. As-samrah itu al-ghoyah. Boleh juga. Tapi istilah as-samrah ataupun hasil, asalnya buah, hasilnya itu ditulis oleh yang menggagas dalil bait ini, yaitu Imam As-Sobban dalam kitab beliau Hasyiah Sobban dari matan As-Sulam fil Mantiq. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu. Al-fadl, keutamaannya. Kalau di kitab As-Sobban juga pakai istilah yang lain, faidah. Al-faidah. Yang kelima, nisbah wa fadluhu. Ya, al-haddu wa fadluhu wa nisbatun. An-nisbah. Status. Nanti kita bahas. Ini saya tulis 10 dulu. Wal wadi', nomor 6, wadi'. Apa tuh wadi'? Founding father-nya. Wadi'. Nomor 7, alismu, nama disiplin ilmunya.
Al-istimdadu. Al-istimdad. Apa tuh istimdad? Sumbernya. Ilmu tafsir sumber dari mana? Bagaimana seseorang bisa menjadi mufasir atau ilmunya diambil dari mana? Nah, itu namanya istimdad. Yang ke-9, hukum syari'. Hukum syari'. Hukum syari'. Apa status dari mempelajari ilmu tafsir? Wajibkah, sunnah, mubah, apa? Nah, itu ya. Akan kita bahas. Dan terakhir masail, al-masail. Pembahasan yang dibahas di ilmu tafsir. Kalau dinazomkan baitnya inna mabadi'a kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wa nismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Kalau kita cuma tahu sebagian saja, misalnya kita nggak paham 10-10-nya, misalnya ngaji apa sejarah nggak mengetahui 10 poin ini, sudah tahu 2-3 komponen saja sudah iktafa, ya cukup. Waman daro, barang siapa yang adri, yang tahu jami'ah semuanya, haza syarafa, sungguh dia telah menggenggam keilmuan tersebut. Nah, gitu ya. Waman daro jami'ah haza syarafa. Jadi al-haddu definisi, al-mawdu'u objek kajian, al-thamratu al-ghayah tujuannya, apa hasil yang ingin dicapai, al-fadl ataupun keutamaannya, fadilahnya atau urgensinya, an-nisbah ini statusnya, ataupun bisa juga korelasi sebenarnya, korelasi dengan bidang ilmu lain. Al-wadi' founding father, al-ismu nama disiplin ilmunya, al-istimdad sumber hukumnya, hukum syari hukum mempelajarinya apa, al-masail objek kajiannya apa saja. Ya, pembahasannya. Gimana mana? Visual silakan, foto dulu. Contoh kata yang semisal dengan tabarok apa ya Syekh, yang dia isim jamid dan tidak ada mudhari atau amarnya. Semisal tabaroka. Wah, nanti bisa cari lagi. Apalagi di grupnya ada Syekh Khotibul Humam, alumni Al-Azhar Jurusan Lughah Arabiyah. Ya, senior saya, alhamdulillah Syekh, bisa dibantu jawab Syekh. Selain tabaroka, ya. Sekarang saya tidak astahdir, nggak hadir di apa kata-katanya ya. Bisa dicari insyaallah taala. Izin Ustadz, mohon diulang bacaan bait 1 sampai dengan 6, sanad samanya ada yang tertinggal. Sanad samanya 1 sampai 6. 6. Nanti di akhir aja, bagian terlewat enggak mesti sekarang gitu ya. Nanti akan kita bahas di akhir baca baitnya insyaallah ya. Kalau diulang nanti baik masing-masing ada yang tertinggal akan ulang lagi. Kecuali kalau memang saya terlewatkan. Setidaknya seingat saya nggak ada yang terlewat gitu ya. Buat sayanya, bagi yang mendengar nanti ya. Karena masing-masing tertinggal 1, ntar diulang-ulang lagi ya. Terbaik semua insyaallah. Iya. Balikpapan udah asar. Balikpapan sudah asar. Ya tidak masalah Syekh, karena Balikpapan asar. Ini video kan nggak dihapus. Jadi silakan sholat. Ini kita juga belum ya lagi. Ya, boleh undur diri dulu. Kita Tangerang belum. Nanti jam 3 mungkin kita baru break sekitar 5 menit lagi. Jadi antum nanti episode masih bisa lihat sekitar 5 menitan lagi. Barakallahu fiik Syekh. Ahlan wa sahlan. Baik, selanjutkan sekarang. Al-haddu wal mawdu'u tsumma thamrah. Kita bahas sekitar 5 menit lagi ya untuk WIB, yang untuk UITA ya silakan melaksanakan salat. Al-haddu definisi sesuai pendapat Imam As-Sawi. Apa al-haddu definisi ilmu tafsir? Secara bahasa tadi sudah. Secara bahasa al-kasyf. Ya, pengupasan, mengupas tuntas Al-Qur'an namanya dia at-tafsir. Penjelasan juga namanya tafsir. Sedangkan dalam segi istilah apa dia? Ilmun bi usulin. Saya hapus sekarang ya. Ada ustadz dari Balikpapan, dari Makassar, Wid juga. Silakan, insyaallah. Sudah tiba waktunya. Al-haddu. Ya, saya tulis ilmun bi usulin. Suatu ilmu yang membahas usul, kaidah basic, yu'rafu biha, yang digunakan ma'ani kalamillah, untuk mengetahui makna-makna kalam Allah Ta'ala. Kalamillah. Oke.
Jadi ilmu basic, ilmu basic yang digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kalamullah, kitabullah ta'ala. Ala hasbi tokoh al-basyariyah. Ala hasbi at-tokoh al-basyariyah. Biar enak kita break semester dulu aja ya, karena yang lain biar sholat juga, biar sebelum 3:30 sudah bisa mulai lagi nih. Saya di sini saja. Ilmu yang membahas materi basic yang digunakan untuk mengkaji makna kalam Allah Ta'ala, tentunya sesuai dengan keterbatasan pengetahuan manusia. Ala hasbi, sesuai at-tokoh, keterbatasan masyariah yang dimiliki oleh manusia. Ada ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin orang nggak tahu, ya itu sudah kembali ke Allah Ta'ala, Allah yang maha tahu, ya. Seperti membahas arti nun, arti yasin. Sebagian mengatakan teman Nabi SAW, gitu kan, yasin, toha. Sebagian lagi mengatakan banyak hal. Ini perkara-perkara yang di luar nalar manusia, yang memang manusia tidak tahu, alif lam mim dan sebagainya. Itu dia tidak termasuk di luar pembahasan ilmu tafsir ini. Jadi tafsir membahas mengenai perkara yang masih bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Yang selebihnya adalah tafwid dan yang nggak tahu ya. Ya, jadi ilmun bi usulin yu'rafu biha ma'ani kalamillah ala hasbi taqah al-basyariyah. Ilmu basic yang digunakan untuk mengetahui makna kalam Allah Ta'ala sesuai dengan kadar pengetahuan manusia. Sama kayak fikih aja kan membahas mengenai perkara yang nampak ya. Dan perkara yang gaib itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebaiknya kita break saja karena sudah berazan juga biar sama-sama dengarnya. Jadi semoga 3:30 atau sebelum 3:30 sudah bisa kita mulai lagi. Yang mau diskusi silakan ditulis, nanti kita bahas ketika kelas dimulai. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.